Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Afif. Nomor induk mahasiswa saya 18050117. Baiklah, di sini saya akan mereview buku surat-surat dari langit yang menjelaskan tentang turunnya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buku ini berisikan 217 halaman yang ditulis oleh Bapak Wismanto Abu Hasan yang diterbitkan oleh Cahaya Firdaus. Kemudian untuk biografi penulis, Bapak Wismanto Abu Hasan lahir di Kuok pada tanggal 29 Mei 1978. Bapak Wismanto Abu Hasan bekerja sebagai dosen tetap di STAI Al-Azhar Pekanbaru. Juga menghonor di beberapa perguruan tinggi lainnya seperti Unilak dan Universitas Muhammadiyah Riau. Selain itu, Bapak Wismanto Hasan sebagai Mubalik IKMI Kota Madya Pekanbaru. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang ada di bab 2 tentang wahyu. Penulis menuliskan di dalam buku ini, wahyu secara bahasa adalah pemberitahuan yang tepat dan samar. Tentang hal ini, ada dalil Al-Quran yang akan kita jadikan hujah yang menjelaskan makna ini. Yang artinya, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah seseorang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Surat An-Nahl ayat 68. Kemudian cara turunnya wahyu. Wahyu adalah peristiwa yang sangat besar yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tata cara turunnya wahyu yang pertama ialah dengan taklimullah. Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepada nabinya dalam belakang hijab. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan risalahnya melalui perantaraan malaikat Jibril. Dan hal ini meliputi beberapa cara, yaitu yang pertama, malaikat Jibril menampakkan diri dalam wujud aslinya. Yang kedua, malaikat Jibril terkadang datang kepada Nabi Muhammad SAW dalam wujud seorang laki-laki. Kemudian yang ketiga, malaikat Jibril mendatangi Nabi namun ia tidak terlihat. Kemudian yang ketiga, wahyu disampaikan dengan cara dibisikkan ke dalam kolbu. Kemudian yang keempat, wahyu diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ilham, yaitu Allah memberikan ilmu kepada Nabi Muhammad saat beliau berijtihad pada suatu masalah. Yang kelima, wahyu diturunkan melalui mimpi, yaitu Allah Subhanahu wa taala terkadang memberikan wahyu kepada Nabi dengan perantaraan mimpi. Di dalam buku surat-surat dari langit ini ada 9 bab, dan di dalam babnya lagi yang belum saya jelaskan. Dan ada satu bab yang ingin saya jelaskan, yang tertarik ingin saya jelaskan, yaitu tentang Injil di bab 6. Penulis menjelaskan Injil berasal dari bahasa Yunani yang berarti kabar gembira. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam binti Maryam. Kemudian Injil diturunkan untuk membenarkan Taurat, mengikutinya dan tidak menyelisihkannya. Kemudian kitab Injil isinya mengikuti kitab Taurat, kecuali dalam beberapa hukum yang jumlahnya sedikit, yang jumlahnya juga sedikit. Kemudian sebagian di antara yang terkandung di dalam kitab Injil menjelaskan tentang kabar gembira kedatangan seorang nabi akhir zaman yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Injil diturunkan pada hari ke-13 dan malam ke-14 Ramadan. Kemudian Injil yang ada sekarang bukanlah Injil yang asli. Injil yang asli tidak lagi ada bekasnya dan tidak diketahui. Kemudian di antara kesalahan yang terdapat di dalam Injil yang sekarang adalah yang pertama, penyebutan nasab Nabi Isa alaihissalam pada nasab laki-laki, berarti mereka menganggap Isa alaihissalam memiliki ayah. Oleh karenanya, apa yang terdapat di dalam Injil sekarang justru membenarkan akidah Yahudi yang mengatakan bahwa Isa alaihissalam adalah anak zina. Ada perbedaan nasab Isa alaihissalam di dalam Injil Matius. Isa adalah anak Yusuf bin Yakub bin Matam bin Ilyazar dan seterusnya.
Mungkin ini saja yang dapat saya review dari buku tentang Firasat dari Langit yang ditulis dari Bapak Wismanto Abu Hasan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.